Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa imamina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم رب يسر ولا تعسر وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وما أريد إلا الإصلاح وما توفيق إلا بالله وعليه توكلت وإليه أنيب. Alhamdulillah, pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kedua kalinya untuk membahas kitab Islahul Mal, memperbaiki harta, yang dikarang oleh Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad ibn Ubaid ibn Sufyan al-Qurashi, yang dikenal dengan Ibnu Abi Dunya. Setelah kita membahas di pertemuan yang pertama berkaitan dengan hakikat harta dan manfaat daripada harta dan bahayanya, kemudian kita juga menjelaskan tentang bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan harta tersebut. Sekarang kita masuk di bahagian yang kedua. Langsung kita akan membaca kitab, yang ada kitabnya. Silahkan dibuka. Itu kitabnya udah dibeli belakang. Nggak ada orangnya. Kita lanjut. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumikum. Qala bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-i'anata wa tatmim. Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya ini memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Jadi Ibnu Abi Dunya memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim karena itu merupakan amal yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya setiap amal perbuatan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' atau fahuwa ajzam, maka dia akan sedikit barakahnya, akan sedikit terputus keberkahannya. Oleh karena itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga Al-Quran memulai dengan surah Al-Fatihah, dibuka dengan surah Al-Fatihah Al-Quran, dan dimulai dalam surah Al-Fatihah itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Dia juga mengikut bagaimana Al-Quran membuka permulaan berkaitan dengan surah-surah yang ada dalam Al-Quran, dimulai juga dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau juga memulai dengan Allahumma inni as'aluka al-i'anata wa tatmim. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu al-i'anah, pertolongan, wa tatmim, dan penyempurnaan. Memang ini doa dimulai Ibnu Abi Dunya, bahwasannya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan. Setelah memohon pertolongan, memohon kesempurnaan. Kan banyak kita kalau ngaji, kalau bekerja, pertama semangat. Pertama siap untuk berencana menyelesaikan pekerjaan. Tapi di akhir jalan putus. Di akhir jalan tidak bisa menyempurnakan pekerjaan itu. Oleh karena itu, mulailah dengan doa sebelum kita bekerja. Mulailah dengan doa sebagaimana yang dilakukan Ibnu Abi Dunya. Doanya sangat singkat tetapi padat doanya. Tetapi inti dari permasalahan. Dia mengatakan, Allahumma inni as'alukal i'anata wa tatmim. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-i'anah, pertolongan. Wat tatmim, dan penyempurnaan. Kitab Ibnu Abi Dunya ini
memang kitab di dikarang dengan sanad ya, bersanad. Bersanad. Jadi fulan an fulan dari si fulan dari si fulan hingga sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulal isnadu laqala man syaa wa syaa. Kalaulah bukan isnad, maka semua orang akan berbicara sesuai dengan apa yang ia inginkan. Oleh karena itu, al-isnad itu termasuk adalah inti daripada ajaran Islam. Al-isnad termasuk inti ataupun penyempurna, kesempurnaan ajaran Islam. Karena isnad itu menunjukkan guru kita. Dulu pada zaman tabi'in setelah tersebarnya fitnah, tersebarnya pemikiran-pemikiran sesat, mulai ada khawarij, kemudian ada murji'ah, kemudian ada karramiyah, ada mujassimah, kemudian ada al-mu'tazilah dan yang lain-lainnya. Maka ulama-ulama salaf dahulu selalu mengatakan sammi rijalak. Siapa gurumu? Siapa gurumu? Karena dengan gurunya kita mengetahui pemikirannya, kita mengetahui ke arah mana dia. Sammi rijalak. Oleh karena itu biasa karangan-karangan ulama salafus saleh seperti Ibnu Abdid Dunya ini itu memakai sanad. Memakai sanad seperti haddatsana fulan an fulan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mengkaji seperti saya lakukan setiap hari Rabu ba'dal asar. Hari Rabu ba'dal asar itu adalah kajian sahih kitab Al-Bukhari. Dari kajian sahih kitab Al-Bukhari itu kan coba dilihat nanti apa di SQCM. Itu dilihat bagaimana kita mengenal sanad ulama salafus saleh melalui sanad-sanad yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Sehingga kita tahu bagaimana kegigihan salafus saleh, bagaimana kesalehan salafus saleh, keberkahan dalam kajian, keberkahan dalam menuntut ilmu, keberkahan dalam kehidupan itu luar biasa. Kalau ada waktu nanti dibuka. Yang kita cinta manhaj salaf, yang kita suka salafus saleh, yang kita juga suka sahabat itu diperhatikan. Saya selalu menerjemahkan biografi ulama salafus saleh yang begitu luar biasa. Kadang-kadang terkejut kita melihatnya. Sebagaimana saya beri contoh kemarin adalah kisah Sa'id bin al-Musayyab. Sa'id bin al-Musayyab itu salat selama 50 tahun lamanya, tidak pernah salat di saf yang yang kedua. Selama 50 tahun lamanya. Safnya tidak pernah di saf yang kedua, tapi selalu saf yang pertama. Dia salat subuhnya dengan wudhu salat isya selama 40 tahun, 50 tahun. Itu keagungan yang begitu luar biasa. Yang keberkahan waktu, kemudian kegigihan, keistiqomahan begitu luar biasa. Itulah salaf kita, ulama salaf kita. Karena Sa'id bin Musayyab ini menantunya Abu Hurairah. Kenal Abu Hurairah kan? Dia menantunya Abu Hurairah. Jadi dia kiblatnya itu adalah kiblat sahabat. Yang dilihat adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Yang dilihat adalah Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang amalnya begitu luar biasa. Jadi tatkala qudwahnya, gurunya menyontohkan dengan qudwah contohan yang luar biasa, biasanya muridnya itu terpengaruh dengan gurunya. Kalau kita kan beda. Qudwahnya kita berbeda dengan para salafus saleh. Kalau kita qudwahnya TikTok, Facebook nggak akan bisa seperti mereka. Sanad itu sangat penting. Jadi kembali lagi ke manhaj salafus saleh, selalu mengatakan sammi rijala. Sebut gurumu siapa. Arifu man anta. Saya tahu siapa kamu. Jadi kita insya Allah mengambil barakah karena dalam sanad yang disebutkan ini akan banyak lewat nama-nama ulama-ulama sahabat yang penuh keberkahan.
Qala Ibnu Abi Dunya mengatakan haddatsana. Itu baru menggunakan sanad dia. Haddatsana Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Sufyan ibn Abi Dunya qala haddatsana Syuja' ibn al-Ashras ibn Maimun qala haddatsana Lais bin Sa'ad. Lais bin Sa'ad ini semasa dengan Imam Syafi'i. Lais bin Sa'ad namanya. Semasa dengan Imam Syafi'i, kenal juga dengan mujtahid mutlak di masanya. Sama, setara dengan Imam Syafi'i. Bahkan sebahagian ulama mengatakan Lais bin Sa'ad lebih faqih daripada Imam Malik bin Anas. An Sa'id bin Abi Sa'id, an Iyad bin Abdullah bin Sa'd, annahu sami'a Aba Sa'id al-Khudri yaqul. Saya tidak perlu sebutkan sanadnya satu-satu ya. Nanti kajiannya kajian hadis kita. Yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau disebutkan nama Rasulullah maka sunnahnya bersalawat. Jadi kalau lewat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ngomong apa? Sallallahu alaihi wasallam. Jangan berhenti atau jangan diam. Makanya ahli hadis itu disebutkan orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Mengapa? Karena paling banyak salawat. Jangan malu orang Indonesia kalau suruh bersalawat itu paling malu. Tidak mengeluarkan suaranya. Itu kebiasaan yang tidak bagus. Kebiasaan yang tidak bagus. Kalau dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang paling agung, yang paling kita cintai, maka hati itu akan bergerak. Di antaranya adalah menyebut, minimal dia akan mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Harus seperti itu. Biar hati ini hidup. Hati ini kalau tidak didetakkan, didiamkan saja begitu, dia akan mati. Menghidupkannya berzikir dengan salawat. Jadi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu. Biar dengar. Hati ini biar kuping juga udah dengar. Kebiasaan yang sebahagian orang Indonesia kalau didengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak mau salawat, diam saja. Itu tak bagus. Al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Al-bakhil, orang yang pelit itu adalah orang yang disebutkan namaku di depannya tidak bersalawat kepadaku. Man ya'khudhu malan bihaqqihi yubarak lahu fihi. Rasulullah bersabda, siapa yang mengambil harta bihaqqihi, dengan haknya, mengambil harta dengan benar, dengan haknya, bukan hak orang lain, bukan menipu, bukan menzalimi, yubarak lahu fihi, maka akan diberkahi, dia akan diberkahi fihi, pada harta tersebut. Wa man ya'khudhu malan bi ghairi haqqihi, dan siapa yang mengambil harta tanpa haknya, famathaluhu mathalul ladzi ya'kulu wa la yashba', maka perumpamaannya bagaikan orang yang makan dan tidak merasa kenyang. Halaman 13. Ya. Halaman 13. Zafir, beli buku itu, beli buku. Pesankan Mas, kalau nggak punya uang, Ustadz yang bayar. Beli buku, itu 2 orang. Biar belajar bahasa Arab pelan-pelan. Belajar bahasa Arab pelan-pelan. Kita ulangi lagi itu hadisnya, man ya'khudhu malan yubarak bihaqqihi yubarak lahu fihi. Siapa yang mengambil harta dengan haknya, memang haknya, maka diberkahi dia pada harta tersebut. Wa man ya'khudhu malan bighairi haqqihi, dan siapa yang mengambil harta bukan haknya, famathaluhu, maka perumpamaan dia itu mathalul ladzi ya'kulu wa la yashba', perumpamaan yang makan dan tidak
akan kenyang dan tidak kenyang. Nah, hak itu adalah yang pertama sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Surah An-Nisa 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta kalian di antara kalian bil batil, dengan yang batil. Yang batil itu apa? Yang batil itu yang tidak sesuai dengan syariat. Yang batil itu tidak sesuai dengan syariat. Semua harta yang diambil tidak sesuai dengan syariat, maka itu hartanya batil. Maka itu harta tidak diambil sesuai dengan haknya. Oleh karena itu para pedagang secara khusus memahami halal dan haram, khusus berkaitan dengan perdagangan, itu hukumnya adalah wajib. Hukumnya wajib. Maka Umar bin Khattab tatkala kita sudah punya pasar muslim, dia mengatakan, la yabi' fi suqina ma lam yatafaqqah. Janganlah menjual, berdagang fi suqina, di pasar kami, man lam yatafaqqah, orang yang tidak faqih dalam hukum jual beli. Orang yang tidak faqih dalam hukum perdagangan. Wa illa akala riba sya'a am aba. Kalau tidak, maka dia akan makan riba sya'an aba, mau atau tidak mau, tahu atau tidak tahu. Belajar hukum halal dan haram, baik itu jual beli, baik itu yang berkaitan dengan yang lainnya, supaya kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang sah, mana yang tidak sah. Kalau sudah makan harta yang batil, yang tidak hak, maka tidak akan diberkahi. Berkah itu bagaimana berkah? Berkah itu min barakah. Kita kalau kajian, kalau diundang diundang, kalau di Medan ini ada kenduri, ada pokoknya diundang di rumah untuk antar doa atau apa dan yang lainnya, itu pulangnya bawa berkat. Pulangnya membawa berkat. Berkat itu adalah berkah. Pulangnya membawa berkah. Apa itu berkah? Sebenarnya itu diambil dari asal bahasa. Barakah itu artinya ziyadah. Berkah itu artinya ziyadah. Ziyadah itu tambahan. Dia pergi tadi kosong, tangan kosong pergi. Nggak mereng badannya. Pulang dari situ mereng badannya. Bawa apa? Bawa plastik. Mereng dia badannya, bawa plastik. Bawa makanan. Itu kata orang-orang dahulu berkat. Itu diambil dari bahasa Arab. Berkah itu. Berkah itu tambahan. Jadi harta yang nampaknya sedikit. Tapi kalau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu akan bertambah. Kalau Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi yang pemilik tafsir Khawatir Al-Imam Sya'rawi, dia pernah mencontohkan berkat itu bagaimana. Jadi berkat, harta yang berkah dengan harta yang tidak berkah itu dicontohkan dengan harta yang berkah. Satu, yang pemilik harta berkah ini punya anak sakit perut. Yang satu lagi yang tidak berkah ini punya anak sakit perut juga. Namun yang ini, karena hartanya berkah, dia obat sakit perut, minum pil yang harganya 5.000, atau dikasih balsem perutnya, sembuh perutnya. Yang ini harus bawa rumah sakit, pesan Grab, rumah sakit di Jarum, kemudian 3 hari di sana habis 2,5 juta, baru pulang sembuh. Gejalanya sama-sama sakit perut. Tapi yang ini yang berkah, diberi taufik sama Allah Subhanahu wa taala, cocok memilih obat, cocok mengobati, diberi taufik sembuh dengan harga beli
balsam. Ini tidak diberi taufik sama Allah Subhanahu wa taala pengobatannya, maka harus sampai 2,5 juta. Yang ini hartanya berkah, yang ini tidak berkah. Sama-sama beli mobil. Sama-sama beli mobil, mereknya sama, tapi yang ini sedikit-sedikit bannya bocor, spionnya kena mobil orang, ini tertabrak ini, mundur tertabrak ini, yang ini tetap langgeng saja. Kenapa? Ini berkah uangnya. Yang ini tidak berkah, nyusahin punya mobil ini. Itu namanya keberkahan harta. Nampak dia, Masya Allah. Ini yang satu cuman gajinya 3 juta. Yang satu gajinya 10 juta. Tapi yang 3 juta ini kehidupannya nggak jauh beda dengan yang 10 juta. Makin 10 juta, 12 juta, 13 juta makin kurang aja. Ini yang 4 juta, 5 juta, 3 juta, biasa aja kehidupannya. Tenang saja kehidupan. Kenapa? Yang ini berkah. Yang ini tidak berkah. Itu barak. Yubarak lahu fihi. Diberkahi. Untuk supaya keberkahan harta diantaranya ma'rifatul halal wal haram. Mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Karena manusia ini kalau nggak tahu yang halal dan yang haram, maka ketamaannya itu begitu luar biasa. Tamaan. Tama itu diambil dari bahasa Arab. Toma'a. Tama. Bukan tomo ya. Tomo ada nama tempat. Ini toma'a. Mungkin nggak tahu tomo itu diambil dari bahasa Arab. Tapi yang jelas tama itu diambil dari bahasa Arab. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Tama abnu Adam. Anak Adam itu tamak. Laula ibnu Adam wadiyan min zahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyan. Kalaulah seandainya anak Adam itu memiliki 1 lembah emas, maka dia akan ingin memiliki 2 lembah daripada emas. Itu ketamakannya seperti itu. Nggak pernah puas dengan dunia. Orang mengatakan dunia ini bagaikan minum air laut. Setiap diminum tidak menghilangkan dahaga. Tambah pingin minum, tambah pingin minum, tambah pingin minum. Makin rusak di dalam. Karena air laut. Walan yamla afahu illa turab. Tidak akan bisa menutupi mulutnya ini kecuali tanah. Sampai mati. Barulah hilang tamaknya. Tamaknya, ketamakannya itu. Orang memang itulah tabiat manusia. Itu tabiat manusia itu cinta harta. Allah kan mengatakan dalam surah Al-Fajr, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu itu sangat cinta dengan harta, hubban jamma. Sungguh cinta, bukan hanya sekedar sungguh cinta, tapi jamma, sangat sekali, sangat suka. Surah Al-Fajr itu, sifat fitrah manusia itu cinta harta. Cinta harta. Tadi apa tadi? Hadis yang tamak tadi di hadis Sahih Bukhari ya. Sahih Bukhari. Bahwasanya kalau seandainya manusia memiliki 1 lembah emas, maka dia akan menginginkan 2 lembah emas. Tidak ada yang bisa menghilangkan kerakusan ketamakan tersebut kecuali tanah. Bukhari sama Muslim. Nah, wa may ya'khudhu malan bighairi haqq. Siapa yang mengambil harta tanpa haknya, famathaluhu kamathalil ladzi ya'kulu wa la yashba'. Perumpamaannya bagaikan orang yang makan wala yashba', enggak kenyang. Orang yang makan tapi tidak kenyang. Makan enggak kenyang. Itulah hakikat al-mal haram. Hakikat mal yang haram itu, harta yang haram itu enggak memuaskan orang yang mengambilnya. Enggak memuaskan orang yang mengambil. Na'udzubillahi min zalik.
Alhamdulillah. Hadis yang kedua. Lanjut hadis kedua. Kita baca dalam buku Wabihi dengan sanad Ibnu Abi Dunya an Sa'id bin Abi Sa'id, berarti dari Lais juga, an Ubaid Sanuta bil Walid qala sami'tu Khawlah bint Qais bin Fahab wa kana tahta Hamzah bin Abdul Muttalib taqul. Kira-kira bisa ngikuti enggak? Hah? Enggak bisa kan? Taqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Yaqul inna hadzal mala hulwatun khadiratun. Sesungguhnya harta itu atau harta ini, hakikat harta ini adalah hulwa, manis. Manis. Bukan sekedar manis. Khadira, hijau, memikat. Sudah manis, hijau, memikat. Siapa yang tidak suka? Inna hadzal mala hulwatun khadiratun. Sesungguhnya harta ini hakikatnya adalah hulwa khadirat. Manis dan memikat. Gimana Bang Abdul Razak? Kalau kerja kan 24 jam mikirkan cari uang. Memang dia tak nampak, tapi dalam pikiran terus. Tester ini dicoba tak cocok, ganti lagi, tak cocok, ganti lagi, tak cocok, betul kan? Cari, pikir lagi, buka cabang sana sudah berhasil, buka cabang lagi, sudah berhasil, buka cabang. Masya Allah, memikat memang harta ini, memikat. Yang seperti itu. Hati-hati tenggelam dalam keindahan harta. Emang saya sampai bakar berapa kali bakar, ya kan? Tiap hari hampir 500.000 bakar, ya kan? Supaya datang harta itu Pak Rinaldi. Supaya datang. Itulah dia kemenyannya. Bakar. Nah, kemenyan itu. Muncul. Kan? Datanglah jin, datang apa semua. Datang pemikat kemenyan itu. Manis, dah. Indah, datang membeli. Datang membeli. Awas, hati-hati. Kita yang terbakar nanti kalau tidak tahan dengan manis dan indahnya uang. Man asabahu bihaqqihi burika lahu fihi. Siapa yang mendapatkannya, meraihnya dengan haknya, akan diberkahi dia pada harta tersebut. Wa rubba mutakhawwidun fi ma sya'at nafsuhu min malillahi wa rasulihi laisa lahu yaumal qiyamati illa an-nar. Dan barangkali banyak orang yang membelanjakan, banyak orang yang menggunakan fi masya'at nafsuhu, dengan yang sesuai dengan keinginan nafsunya, min malillahi wa rasulihi, dari harta Allah dan Rasulnya, laisa lahu yaumal qiyamati illan nar, maka dia tidak mendapatkan di hari kiamat nanti kecuali api neraka. Hati-hati. Ini juga Rasulullah SAW menjelaskan tentang hakikat harta. Kemarin kita bilang al-malu wal banunu zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu zina, perhiasan. Di hadis ini dikaitkan lagi bahwasanya hulwa khadira, manis dan memukau mata. Manis dan memukau. Hijau ini sangat memukau. Sudah hijau itu kan gambaran tentang ketenangan, keindahan, manis lagi. Manis. Zina itu perhiasan. Kalau dia ngambilnya dengan haknya, insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dia menggunakan harta daripada Allah yang telah berikan, maka penggunaannya itu sesuai dengan nafsunya, tidak dibelanjakan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka enggak ada bahagiannya di neraka kecuali api neraka. Enggak ada bahagiannya di akhirat kecuali api neraka. Uang udah dapat, semua udah dapat.
Bukan hanya itu yang akan ditanyakan. Dibelanjakan kemana? Belanjakan kemana? Belanjakan yang halal atau sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya atau tidak? Kalau tidak, akan menjadi hujjah alaihi. Nah, ini sama. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman la ya'kuluna innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman." Sesungguhnya orang-orang. Ini hakikat tentang harta haram yang dimakan. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim secara zalim, harta anak yatim secara zalim. Innama hanya saja ya'kuluna fi butunihim nar. Mereka itu memasukkan di perut-perut mereka nar, api neraka. Jadi orang yang memakan harta anak yatim yang haram, itu walaupun pada hakikatnya dia itu kentang goreng, pada hakikatnya secara zahir dia itu adalah makan makanan yang biasa kita makan. Pada hakikatnya itu zahirnya mie Aceh, lontong, ya kan? Kemudian apa lagi punya Bang Razak itu? Kebab burger. Itu zahirnya begitu. Tapi yang dimasukkan ke dalamnya adalah api neraka. Kalau harta itu daripada yang haram. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ir. Akan masuk ke neraka sa'ir. Neraka yang menyala-nyala. Hati-hati dengan uang haram. Hati-hati dengan uang haram. Rasulullah SAW, karena uang haram dengan api neraka ini selalu bergandengan. Tadi dalam surah tadi disebutkan yang makan harta anak yatim secara zalim tidak benar, neraka. Di sini An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu 'alan nabi." Salawat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu, ini sebelum gabungan. Dulu Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Imam Ahmad dulu dia mengarang kitab namanya Musnad Imam Ahmad. Sekarang kalau dicetak kitabnya sudah hampir 50 jilid. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Dia punya kitab Musnad Imam Ahmad, panjang, 50 jilid lebih. Jadi dia karena mencatat apa yang dari gurunya cepat gitu kan. Kalau gurunya bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kan cepat. Dia nulisnya sallallahu alaihi, bisa nanti terlambat dalam menulis hadis. Apa yang ia buat? Yang ia buat Imam Ahmad itu tatkala qala Rasulullah bersabda, ditinggalkan kosong sama dia. Baru langsung apa hadisnya, inti hadisnya baru ditulis. Nanti setelah kajian baru ditulis satu-satu yang kosong. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia menjawab, walaupun dikosongkan itu tetap dijawab. Karena keberkahan menjawab berbeda dengan keberkahan menulis. Dapat 2 kali ganda. Bahkan bisa dapat 3 kali ganda. Tatkala kita menulis, kita juga mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Lewat tetap nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar supaya menempati posisi yang agung di hati kita, yang besar di hati kita, maka seringlah mengucapkan sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata lahmun nabata minas suhti
tidak akan masuk surga. Laham, daging, nabata minas suhti, yang tumbuh daripada yang haram. Daging yang tumbuh daripada yang haram tidak akan masuk surga. Wa kullu lahmin nabata minas suhti kana an-naru aula bihi. Semua daging yang tumbuh daripada yang haram, maka api neraka lebih berhak untuknya. Semua yang berkaitan dengan yang haram, berkaitan dengan makan, maka dikaitkan oleh syariat itu dengan api neraka. Dikaitkan dengan apa? Tidak ada keberkahan dalam hidup. Kalau udah nggak ada berkah dalam hidup, susah. Karena biasa keberkahan itu dalam menggunakan harta selalu saja diiringi dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah nggak ada taufik, memilih tempat untuk menentukan kebabnya aja susah. Di sana salah. Pindah lagi. Kenapa? Orangnya tak pindah lagi di sana juga salah. Pindah lagi berapa kali pindah, itu salah terus. Karena tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa juta uang yang habis itu. Tapi kalau Allah sudah memberi taufik, memilih tempat di sini katanya, sudah selesai. Semua di situ, semua akan kumpul di situ. Itu namanya taufik itu, keberkahan itu di sana. Tapi kalau enggak, semua salah. Udah dibakar uang, sudah di tempat sudah hebat, didesain dengan modern begitu. Tak ada juga orang yang datang. 1, 2, 3. Kalah sama lontong malam yang di pinggir. Gitu. Karena tidak diberi taufik. Terakhir. Hadis yang terakhir. Haddatsani Ali bin Shu'aib wa Muhammad bin Yazid al-Adami haddatsani Ma'an bin Isa haddatsana Malik bin Anas. Tadi kita Malik bin Anas, ini riwayat hadisnya dari Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas adalah Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah. Darul Hijrah itu tempat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gurunya Imam Syafi'i. Beliau ini juga diriwayatkan kesalehan beliau ini, Imam Malik ini kalau sudah menghadiri majelis ilmu, maka penampilannya akan berubah. Penampilan Imam Malik ini akan berubah. Datang dengan pakaian rapi, bersih, dengan pakaian minyak wangi, kemudian rambutnya disisir, jenggotnya disisir, kerapian, karena yang akan dibaca adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dibaca itu, tatkala kita memuliakan, pernah Imam Malik ditanya, mengapa sampai begitu rapi? Mengapa sampai begitu semerbaknya luar biasa, harumnya luar biasa? Dia bilang, uhibbu an u'azzima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadithihi. Saya ingin mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadisnya. Talibul ilmi, penuntut ilmu itu, kami selalu diajarkan bukan sekedar penampilan yang bagus. Menyusun buku saja diajarkan. Bagaimana harus buku di atas Al-Quran. Setelah Al-Quran adalah tafsir Al-Quran. Kemudian masuk hadis. Kemudian setelah tafsir hadis. Itu saja diajarkan. Apalagi datang dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu itu diajarkan kita bagaimana adabnya. Kalau dahulu harus bersiwak, datang bersiwak dahulu. Kemudian harus pakaian bersih. Ulama kita dan Rasulullah SAW sangat suka dengan pakaian putih. Jadi lihat guru-guru kita, masyayikh kita, ulama salaf yang kita mengatakan cinta kepada mereka. Nah, itu adabnya, kesalehannya, panutan mereka itu jadikan panutan, itu diikuti. Sejauh mana kita memberikan
keagungan terhadap menuntut ilmu, apalagi hadis yang dibaca, maka sejauh itu juga keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita nggak open, maka nggak open. Kan lihat Rasulullah pernah menceritakan tentang ada 3 orang yang mendatangi majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dilihat datang majelis Rasulullah, ditengok sudah ramai. Dia lihat ada yang kosong. Datang dia masuk ke tengah dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqbala 'ala Allah fa aqbalallahu alaihi." Datang dia dengan seluruh hatinya kesungguhan, ingin menuntut ilmu dekat dengan Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala pun menghadapnya dengan cepat, menerimanya dengan cepat. Datang yang kedua, ditengok, oh udah ramai majelisnya. Duduk dia di awal. Duduk di awal. Istahya minallah fastahyallahu minhu. Dia malu-malu untuk menuntut ilmu, maka Allah juga malu-malu sama dia. Keberkahan, rahmat, keridhaan Allah bagi orang yang tidak mengagungkan ilmu karena jauh-jauh karena malu, ya sesuai dengan kadar kemaluan itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menuntut ilmu enggak boleh malu-malu. Dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbih. Wasari'u, berlomba-lombalah, cepatlah, sari'u, cepat. Ila maghfiratin, wasari'u ila maghfiratin min rabbih. Cepat-cepat untuk mencari ampunan Allah. Terkala kita menuntut ilmu itu seperti itu. Adabnya dipakai, kemudian dalam menuntut ilmu hatinya dibuka, cepat-cepat datang, Allah akan menerima secara cepat. Jadi yang kedua di ujung dia duduk, ya udahlah, sesuai dengan itu. Yang satu lagi datang ke masjid Rasulullah, tengok udah ramai orang, nggak ada tempat, baliklah dia, balik. Dan balik, a'radha anillah fa'aradallahu anhu. Berpaling daripada Allah, Allah pun berpaling daripada dia. Memang penuntut ilmu itu yang perlu diperbaiki adalah hatinya itu pertama yang perbaiki. Makanya ulama kita selalu meletakkan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu tergantung dengan niatnya. Amal yang kecil kalau niatnya yang besar, itu pahalanya akan besar. Amalan yang besar karena rusak dengan niatnya nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu taala. Tergantung niatnya. Sahihin niat. Niatnya dibetulkan. Ngaji karena apa? Segan sama ustaz. Ngaji karena apa? Karena kewajiban. Ngaji karena apa? Karena tuntutan. Ngaji karena apa? Ya, daripada ngisi waktu yang kosong. Ngaji karena apa? Ya, mudah-mudahan ustaz banyak muridnya dan banyak juga yang beli tempat aku. Dimain-mainkan setan hatinya. Bukan dia meyakini bahwasannya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Kalau Allah sudah menginginkan kepada seorang hamba al-khair, al-jannah, kebaikan, surga, yufaqqihhu fid din, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sesungguhnya kalau orang yang bersuluk terus menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia masuk surga. Kalau Allah mudahkan dia akan masuk surga, dunianya akan mudah, akhiratnya akan mudah, semuanya akan mudah. Karena apa? Karena ahli surga. Kalau ingin derajat yang tinggi, menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. La yastawil ladina la ya'lamuna wal ladina ya'lamun. Tidak akan pernah sama orang yang tidak tahu dengan orang yang tahu. Itu sudah kaidah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Sahihin niyat, betulkan niat, luruskan niat dalam menuntut ilmu. Betulkan niat dalam apapun yang kita kerjakan. Kalau niatnya sudah benar, kalau niatnya sudah lurus, sudah bagus, insya Allah. Taufik Allah, pertolongan Allah, semuanya akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak,
Kalau hati masih kotor, hati masih bersih, masih tidak berabu-abu lagi, banyak aja rintangan. Supaya apa? Allah membuat rintangan itu supaya membersihkan hati. Agar hatinya bersih, sampai ke puncaknya nanti, hatinya sudah bersih. Tidak tahu, kata Rasulullah SAW, tidaklah menimpa seorang mukmin, baik itu kena duri, demam, semua penyakit yang kecil, tiada lain adalah untuk membersihkan dosanya, mengangkat derajat kita. Begitu juga. Mengapa kita susah untuk istiqamah dalam menuntut ilmu, dalam beribadah? Kita nggak paham apa yang kita lakukan. Kalau kita paham apa yang kita lakukan, tahu kedudukan yang begitu mulia, besar yang kita lakukan, rintangan itu mudah sama dia. Karena apa? Tujuannya besar. Jangan dikalahkan setan gara-gara rintangan yang kecil. Tersandung sedikit, langsung nggak mau meneruskan tujuan itu. Oh, salah. Lihat para pedagang. Lihat pedagang. Pedagang itu semangatnya dahsyatnya luar biasa kan Bang Razak. Satu nggak berhasil, ganti satu. Satu nggak berhasil, ganti satu. Sampai dia sampai kepada puncaknya. Lah, ini al-jannah. Al-jannah. Allah persiapkan surga kebaikan untuk orang penuntut ilmu. Masa kena rintangan sedikit, hujan gerimis sedikit, alah hujan, ya Allah, deraskanlah hujan. Niatnya apa? Supaya nggak ngaji. Astagfirullahaladzim. Ya, capek dari sedikit ngantuk, aduh ngantuk ini. Mohon maaf Ustaz, ketinggalan menuntut ilmu. Sebenarnya dia nggak perlu minta maaf sama Ustadznya. Dia minta maaf sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Terlambatnya dia dalam menuntut ilmu itu nggak ada hubungan dengan ustadznya. Tapi hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu diperbaiki. Mungkin karena dosa dia terlambat. Karena kan majelis ilmu, majelis yang paling agung dan paling besar pahalanya. Pertanyaannya, mengapa aku terlambat? Mengapa terlambat? Itu yang harus dipahami dalam penuntut ilmu. Orang penuntut ilmu itu harus paham. Supaya apa? Tahu rintangan-rintangan. Ini Imam Malik itu yang mengajari kita. Menuntut ilmu rapi, pakai minyak, rambutnya disisir. Jangan menuntut ilmu itu pakaian kerja dibawa. Pakaian kerja dari sana, sibuk-sibuk. Udahlah nggak apa-apa itu pakaian kerja gitu. Dibawa. Itu tidak mengagungkan ilmu yang kita akan baca. Ini hadis Rasulullah SAW. Ayo kita balik lagi, ini belajar dari Imam Malik. Imam Malik ini sudah saya biografikan di kajian Sahih Bukhari hari Rabu. Sama tadi dengan Lais bin Sa'ad. Biografinya sudah panjang. Kemarin saya ambil biografi di hari Rabu Sahih Bukhari adalah Sa'id bin Musayyab, menantunya Abu Hurairah. Nanti akan datang masuk biografi Sa'ad bin Abi Waqqas yang doanya mustajab. Luar biasa itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ikuti kajian Ustaz hari Rabu. Kalau nggak bisa ikuti kajian offline-nya, online-nya diikut. Dengar gitu. Kajiannya ilmiah, memang berat kajiannya, tapi banyak faedahnya. Banyak faedah. Kita akan mengetahui ulama salaf itu bagaimana. Karena Imam Al-Bukhari itu meletakkan setiap hadisnya itu istikharah lahu. Bukan inilah luar biasanya ulama muslim kan. Ulama muslim itu bukan hanya keilmiahan hadisnya saja. Dia kan Imam Bukhari itu 17 tahun. Kitab Sahih Bukhari itu dikarang 17 tahun lamanya. Imam Bukhari hafiztu 300 hadis. Saya menghafal hadis itu ada lebih daripada 300.000 hadis. Yang dimasukkan itu hanya sekian ribu, 7.000 sekian hadis. Daging saja. Tetapi sebelum hadis itu dimasukkan, diberikan sama guru-gurunya dulu pakar. Kalau kata gurunya ini sahih, ini perlu dimasukkan ke sahih, setelah penelitian dia baru dimasukkan di sahih. Belum dimasukkan di sahih. Sebelum dimasukkan di sahih, dia salat 2 rakaat dahulu. Setelah salat 2 rakaat,
baru dimasukkan. Begitu, Masya Allah kita bilang bukan hanya keilmiahan yang dituntut, tetapi kesalehan yang dituntut. Gitulah ulama kata. Haddatsana Malik bin Anas an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Sa'id al-Khudri qala, dari Abi Sa'id al-Khudri, namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal mala khadiratun hulwa. Sesungguhnya harta ini memukau, hulwa, manis. Faman akhadahu bihaqqihi, maka orang yang mengambil harta ini dengan haknya, fa ni'mal ma'unatu huwa, maka sebaik-baik pertolongan adalah harta. Sebaik-baik pertolongan adalah harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, sahabat yang berjihad, berjalan kaki tanpa nunggang kuda, maka ghanimahnya akan mendapat satu saham. Satu saham. Sahabat yang laki-laki, sahabat yang ikut berjihad, menunggangi kuda, maka ghanimahnya dua saham. Dua saham. Harta. Yang satu nggak punya harta, yang satu punya harta. Jihad memerlukan pakai uang. Membangun madrasah kita perlu pakai uang. Membangun madrasah perlu pakai uang. Mau apa semua yang mau kita lakukan, meraih dunia, meraih akhirat, pakai uang. Rasulullah membuat sabdanya yang begitu agung. Beliau mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu indallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tengok, kuat dalam apa? Kuat dalam segalanya. Bukan hanya kuat dalam ibadah, bahkan kuat dalam militer, kuat dalam perekonomian, kuat dalam uang, kuat dalam strategi, kuat dalam pemikiran, kuat dalam salat, kuat dalam baca Quran, kuat ini. Seorang mukmin yang kuat ini, itu lebih dicintai sama Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang miskin, mukmin yang lemah salatnya, lemah Qur'annya, lemah zikirnya, lemah menuntut ilmu, lemah strateginya, lemah perekonomiannya. Itu Rasulullah mengasihkan seperti itu. Saking kuatnya Salman Al-Farisi, Rasulullah mengatakan, "Lau kana ad-dinu fis saraya lanalahu rajulun min Faris." Kalau seandainya agama ini ada di bintang sana, maka itu akan diraih oleh orang-orang Persia. Karena jasadnya yang kuat, yang tinggi. Kuat. Talut sama Jalut, bastatan minal ilmi wal jism. Bastah, Allah kembangkan, berikan dia ilmu dan badan yang kuat, yang kekal. Mukmin yang kuat itu dicintai sama Allah. Harta yang halal, yang banyak, dan diinfakkan kepada yang baik, itu mukmin yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok siapa Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Suhaib bin Sinan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Masya Allah, sahabat begitu banyak yang kaya. Dipuji sama bahkan Utsman bin Affan itu, karena infaknya yang begitu luar biasa, Rasulullah sampai membalik-balik emas pada waktu perang Yarmuk itu. Ma darra Utsman ba'da al-yawm. Gak ada yang memudaratkan Utsman setelah hari ini. SK surganya sudah turun. Karena infaknya yang begitu luar biasa. Itu. Jadilah Utsman masa sekarang. Lihat bagaimana saya pernah ceritakan di wakaf kemarin, siapa? Yang sekarang Sulaiman Ar-Rajihi. Pernah saya sebutkan Sulaiman Ar-Rajihi. Kalau kita ke Saudi Arabia ada Bank Ar-Rajihi.
Sulaiman Ar-Rajhi yang dahulunya adalah orang yang fakir, miskin, menjadi miliarder dunia begitu luar biasa. Dia menginfakkan kebun kurmanya 5.466 hektar. 5.466 hektar. Bukan 5.466 rantai, baru 5 hektar. Bukan, ini hektar. 5.466 hektar. Di dalam kebunnya itu lebih daripada 80 jenis kurma yang paling bagus. Dia semua yang mengcover orang yang berbuka puasa di Masjidil Haram dan di Masjid An-Nabawi. Masjidil Haram Al-Makki dan Nabawi. Itu berbeda lagi dengan ini. Itu semua wakaf gitu. Dahsyatnya begitu luar biasa. Waduh, gimana dia duduk nanti itu di di akhirat itu kan? Masya Allah. Ya. Fani'mal ma'unatuhu. Sebaik-baik pertolongan adalah harta yang halal, yang berkah. Nah, 3 hadis ini kita ambil hari ini dan tak terasa sudah hampir 1 jam. Baru 3 hadis ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di hadis yang berikutnya berkaitan dengan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Sesungguhnya Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali kualitas yang baik saja. Kualitas yang baik. Bagaimana harta itu membuat kita tidak bisa sampai kepada Allah. Bahkan doa kita ditolak walaupun kita dalam keadaan sulit bagaimana. Keadaan sulit bagaimana? Doa kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita memakan uang yang haram. Tidak main-main. Insya Allah itu di kajian yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita mengambil harta orang yang haram daripada jual beli, maka banyak-banyaklah kita bersedekah untuk menghapuskan uang yang haram tersebut. Yang kedua, yang pertama yang harus kita lakukan adalah at-taubatu. At-taubah. Taubat itu adalah langkah pertama untuk menghapuskan dosa. Setelah taubat, maka azam, niat yang kuat untuk tidak kembali ke mana? Kembali nipu orang, mengambil harta orang yang tidak benar. Dan kalau seandainya harta itu masih berwujud dan itu adalah harta haram, dicuri atau di apa yang lain, wajib dikembalikan. Baik tahu orangnya ataupun tidak tahu. Kalau seandainya dia dikembalikan takut dipukuli, kan? Maaf, kembalikan malam-malam. Kembalikan malam-malam. Tulis surat, mohon maaf Pak, selama ini keretanya dipakai selama 2 tahun. Ini baru dikembalikan. Kalau enggak nanti dia masuk penjara. Kalau takut masuk penjara. Dan ini Pak, karena keretanya sudah mulai rusak, saya titipkan uang 3 juta. Itu dulu diambil cantik keretanya. Sekarang sudah jelek, 3 tahun udah dipakai. Titipkan, kekurangannya berapa? Berapa dahulu kira-kira dibeli, kekurangannya sekarang berapa? Pulangkan. Itu harus seperti itu. Kalau keretanya sudah habis, Ustaz. Keretanya sudah habis. Sering-seringlah bersedekah kereta. Sering-sering bersedekah kereta. Kereta suruh sedekah. Ya, sedekah kita kumpul-kumpul itu niat orang yang sadar. Imam Ghazali menjelaskan seperti itu. Bagaimana kalau seandainya dosa seseorang itu membunuh? Imam Ghazali di dalam kitabnya Minhajut Talibin. Maka dia bilang, sering-seringlah dia memerdekakan orang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan nanti di hari yaumil qiyamah kelak. Begitu. Jadi dosa itu kan tanda bahwasannya kita benar-benar taubat. Benar-benar taubat.
Kalau kita menyakiti hati orang, orangnya sudah mati, maka yang dilakukan doakanlah dia. Banyak doakan. Kalau seandainya kita ngambil harta orang tapi dia sudah wafat, bagaimana Ustaz? Nggak tahu lagi keluarganya di mana. Gimana yang kita lakukan? Sedekahlah atas nama dia. Disedekahkan atas nama dia. Atau diwakafkan atas nama. Ini wakaf untuk fulan. Masya Allah. Ngalir dia itu terus. Dia tiba-tiba nggak tahu. Iya, kok banyak sekarang ini pertolongan selama dikubur. Rupanya uang yang dicuri itu sudah diwakafkan dan nah, Imam Abu Yusuf, temannya Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah, pernah ditanya, mengapa Imam kok tidak belajar tasawuf? Kenapa tidak belajar ilmu tasawuf? Tasawuf itu kan membersihkan hati, dekat dengan Allah, khusyuknya luar biasa, doanya luar biasa. Dia bilang, ma'rifatul halal wal haramu qimmatut tasawuf. Mengenali halal dan haram itu puncaknya tasawuf. Puncaknya tasawuf. Dan ya Allah, jauhkan lagi saya dari halal harta yang haram. Tapi nggak tahu ini hukum halal, ini hukum haram. Apa doanya? Aku percuma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Katanya. Ja'alna minas salihin, ja'alna minal awliya. Semuanya doanya luar biasa. Tapi nggak pernah mentarbiah anaknya dengan bagus. Doanya bisa. Kita hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia. Dunia itu punya ketentuan masing-masing. Tidak akan rezeki itu turun dari langit. Kata Umar bin Khattab. Pergi. Salah seorang anak muda lagi sholat subuh. Doa, ya Allah, berikan aku rezeki. Tapi dia nggak kerja. Ditendang sama Umar bin Khattab. Ditendang. Pergi. Pergi, katanya kan. Cari kerjaan, katanya kan. Gimana? Lianna rizqi la yanzilu, lianna dhahab la yanzilu minas sama. Emas itu turun dari langit begitu. Itu Umar bin Khattab. Oke, kita ajarkan doa, Allahumma barik fi amwali, Allahumma barik fi auladi. Ya, tapi kalau nggak tahu yang halal yang haram, kena juga di yang dia haram. Makanya wajib belajar. Menuntut ilmu itu wajib. Menuntut ilmu itu lebih hebat daripada doa pahalanya. Puncaknya. Menuntut ilmu itu puncak. Tuntut ilmu. Doanya bagaimana Ustaz? Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, pahamkanlah saya terhadap agama. Allahumma barik lana fi amwalina. Berkahilah saya di harta saya. Fi auladina, berkahi di anak-anak saya. Wa azwajina, berkahi di istri-istri saya. Gitu. Allahumma barik lana fi amwalina, fi azwajina, wa dzurriyyatina, wa hayatina, wa awqat. Minta barakah dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada doa yang maksud, Allahumma aghlina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan halalmu daripada yang haram. Di belakang Al-Qur'an, doa khatam Al-Qur'an, di situ ada Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik. Itu doanya ada di belakang Al-Qur'an. Tapi wajib belajar. Kalau dalam Islam ada namanya orang yang tidak tahu, dia sudah menjaga, semuanya sudah ini, tetapi karena krunya yang melakukan dan dia tidak tahu, bagi direkturnya la isma alaihi, ma'fu, dimaafkan. Tapi teman itu hati-hati itu. Dia bisa menyebabkan hancurnya syarikat. Syarikat kita, perusahaan dia sebabnya dia hancur. Karena kita selalu bilang dalam satu kapal itu
pilotnya hebat, yang di atas takwa, soleh semua, yang di bawahnya bolongin. Karam tidak kapalnya. Karam satu kru. Jadi hati-hati. Makanya bagus Pak Nasrun ini. Pak Nasrun ini bagus metodenya dari dulu ini luar biasa. Ini perlu dicontoh. Dia ini bukan hanya sekedar untuk memberikan mengerjakan orang, bukan. Tapi dia ambil karyawannya, ngaji. Ngaji. Berkahnya luar biasa. Tadi tanya Pak Nasrun. Berkahnya luar biasa. Dari dulu sampai sekarang luar biasa. Berkahnya luar biasa. Itu juga untuk menghapuskan dosa. Begitu juga yang satu, tambahlah sering-seringlah sedekah. Sering-sering sedekah. Kita kalau perdagangan ini memang disamakan dengan haji. Perdagangan ini disamakan dengan haji. Predikat pedagang itu sama dengan haji. Kalau haji ada hajjun mabrur, kalau pedagang ini tajirun mabrur, kata Rasulullah. Haji yang mabrur itu apa? Haji la isma alaihi, yang enggak melakukan dosa. Pulang dia dari haji mabrur. Semua rukun syaratnya dan dihindari semua dosanya, itu haji mabrur. Pedagang yang mabrur sama, syarat dan rukun jual belinya dipenuhi, tidak melakukan dosa tatkala perdagangan, maka dia dianggap hajin mabrur, tajirun mabrur, sama dengan haji mabrur. Bagaimana menghindari dengan apa? Dengan karyawan kita yang seperti itu. Yang pertama, banyaklah sedekah untuk menghilangkan debu-debu dosa yang kita tidak sengaja. Debu-debu dosa yang tidak sengaja. Sedekahkan. Al-bala'u tudfa'ul bala'u bis sadaqah. Bala musibah itu dapat ditolak dengan sedekah. Yang kedua, jangan ngaji itu karyawan. Karyawan itu wajib ngaji. Tanggung jawab kita wajib. Karena kita ini satu kapal ingin selamat semua. Ingin dapat keberkahan semua. Ngaji. Orang ngaji itu hatinya lembut. Hatinya lembut. Tanya Pak Nasrun, sharing-sharing lah Pak Nasrun. Bagaimana gigih dan jiwa juang orang yang ngaji bekerja di suatu perusahaan dengan orang yang tidak ngaji. Karyawannya nggak ngaji. Gigihnya beda. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.